Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'atul Adawiyah, Sufi Madhab Cinta. Rabi'atul Adawiyah adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesucian dan kecintaannya terhadap Allah. Ia merupakan sufi wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Bashiriyah. Rabi'ah Al-Adawiyah dijuluki sebagai The Mother of the Grandmaster atau ibu para sufi besar karena kezuhudannya. Rabi'ah dilahirkan di kota Basrah, Irak sekitar abad ke-8, yaitu kira-kira tahun 713. Ia dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabi'ah, yang berarti anak yang keempat. Ketika malam menjelang kelahiran Rabi'ah, keadaan ekonomi keluarga Ismail sangatlah buruk, sehingga ia tidak memiliki uang dan penerangan untuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Beberapa tahun kemudian, ayahnya Ismail meninggal dunia, kemudian disusul oleh ibunya, sehingga Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya menjadi anak yatim piatu. Ketika kota Basrah dilanda berbagai bencana dan kekeringan akibat kemarau panjang, Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya memutuskan untuk berkelana ke berbagai daerah untuk bertahan hidup. Dalam pengembaraannya, Rabi'ah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya, sehingga ia hidup seorang diri. Pada saat itulah Rabi'ah diculik oleh sekelompok penyamun, kemudian dijual sebagai hamba sahaya atau budak. Pedagang yang membeli Rabi'ah sebagai hamba sahaya memperlakukannya dengan kejam, sehingga Rabi'ah harus bekerja keras sepanjang hari. Dalam suatu malam, Rabi'ah bermunajat kepada Allah. Jika ia dapat bebas dari perbudakan, maka ia tidak akan berhenti sedikit pun untuk beribadah. Ketika Rabi'ah sedang berdoa dan melakukan salat malam, pedagang yang menjadi majikannya dikejutkan oleh sebuah lentera yang bergantung di atas kepala Rabi'ah tanpa ada sehelai tali pun. Cahaya bagaikan lentera yang menyinari seluruh rumah itu merupakan cahaya sakinah. Melihat peristiwa tidak biasa yang terjadi, pedagang itu kemudian ketakutan dan keesokan harinya membebaskan Rabi'ah. Rabi'ah mengembangkan aliran sufi yang berlandaskan seluruh amal ibadahnya atas dasar cinta kepada ilahi, tanpa pamrih atas pahala, surga, atau penyelamatan dari azab neraka. Rabi'ah terkenal dengan metode cinta kepada Allah atau al-mahabbah. Rabi'ah al-Adawiyah terkenal zahid, yaitu tidak tertarik pada harta dan kesenangan duniawi, dan tak pernah mau meminta tolong pada orang lain. Ketika ia ditanya mengapa ia bersikap demikian, Rabi'ah menjawab, "Saya malu meminta sesuatu pada Dia yang memilikinya, apalagi pada orang-orang yang bukan menjadi pemilik sesuatu itu. Sesungguhnya Allah lah yang memberi rizki kepadaku dan kepada mereka yang kaya. Apakah Dia yang memberi rezeki kepada orang-orang yang kaya, tidak memberi rizki kepada orang-orang miskin? Sekiranya Dia menghendaki begitu, maka kita harus menyadari posisi kita sebagai hambanya, dan haruslah kita menerimanya dengan hati yang ridho." Berbeda dari para zahid atau sufi yang mendahului dan sezaman dengannya, Rabi'ah dalam menjalankan tasawuf itu bukanlah karena takut kepada Allah,
atau takut kepada nerakanya. Hatinya penuh oleh perasaan cinta kepada Allah sebagai kekasihnya. Setelah bebas sebagai hamba sahaya, Robi'ah pergi mengembara di padang pasir. Setelah beberapa saat tinggal di padang pasir, ia menemukan tempat tinggal. Di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya beribadah kepada Allah. Robi'ah juga memiliki majelis yang dikunjungi oleh banyak murid. Majelisnya itu juga sering dikunjungi oleh zahid-zahid lain untuk bertukar pikiran. Di antara mereka yang pernah mengunjungi majelis Robi'ah adalah Malik bin Dinar, Sufyan as-Sauri, dan Syaqiq al-Balkhi. Robi'ah hanya tidur sedikit di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat, sehingga ia dikenal sebagai pujangga dengan syair-syair cintanya. Robi'ah telah terkenal karena kecerdasan dan ketaatannya ke pelosok negeri, sehingga ia menerima banyak lamaran untuk menikah. Di antara mereka yang pernah melamarnya adalah Abdul Wahid bin Zaid, Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi, dan juga seorang gubernur Basrah. Robi'ah menolak seluruh lamaran itu dan memilih untuk tidak menikah. Meskipun tidak menikah, Robi'ah sadar bahwa pernikahan termasuk sunnah agama, sebab tidak ada kependetaan dalam syariat Islam. Robi'ah memilih untuk tidak menikah karena ia takut tidak bisa bertindak adil terhadap suami dan anak-anaknya, karena hati dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Robi'ah kecuali Allah, sehingga atas dasar itulah Robi'ah memutuskan untuk tidak menikah hingga akhir hidupnya. Para ulama tasawuf memandang Robi'ah sebagai tonggak penting perkembangan tasawuf dari fase dominasi emosi takut kepada Allah menuju fase dominasi atau emosi cinta yang maksimal kepadanya. Tingkat kehidupan zuhud yang tadinya direntangkan oleh Hasan al-Basri sebagai ketakutan dan pengharapan kepada Allah telah dinaikkan maknanya oleh Robi'ah sebagai zuhud karena cinta kepada Allah. Syair-syair cintanya kepada Allah kemudian banyak keluar dari ucapan sufi-sufi besar seperti Fariduddin al-Attar, Ibnu Fardi, Al-Hallaj, Ibnu al-Arabi, Jalaluddin Rumi telah dimulai lebih dahulu oleh Robi'ah. Sekembalinya Robi'ah dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kesehatan Robi'ah mulai menurun. Ia tinggal bersama sahabatnya Abdah binti Abi Syawal yang telah menemaninya dengan baik hingga akhir hidupnya. Robi'ah tak pernah mau menyusahkan orang lain, sehingga ia meminta kepada Abdah untuk membungkus jenazahnya nanti dengan kain kafan yang telah ia sediakan sejak lama. Menjelang kematiannya, banyak orang-orang soleh ingin mendampinginya, namun Robi'ah menolak. Robi'ah diperkirakan meninggal dalam usia 83 tahun, yaitu pada tahun 801 Masehi atau 1805 Hijriah, dan dimakamkan di Basrah, Irak. Adapun salah satu syair dari Robi'ah adalah, "Aku cinta padamu dua macam cinta, cinta rindu dan cinta karena engkau berhak menerima cintaku. Adapun cinta karena engkau, hanya engkau yang aku kenang, tiada yang lain. Adapun cinta karena engkau berhak menerimanya, agar engkau bukakan aku hijab, supaya aku dapat melihat engkau. Pujian atas kedua perkara itu bukanlah bagiku. Pujian atas kedua perkara itu adalah bagimu sendiri." Mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi kepada kita untuk mencoba belajar zuhud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.